Nah, tentunya dalam pembuatan HOTS itu sendiri ya, kita tetap mengacu kepada materi yang kita ajarkan ya. Misalkan buat soal tadi kan kita sudah melihat ya soal daripada HOTS itu sendiri ya. Misalkan berkaitan dengan KD-nya apa gitu kan, soalnya itu apa. Sesuaikan dengan KD. Contoh misalkan ini Ustadz akan memperlihatkan di sini satu contoh pengembangan materi ajar ya. Materi yang kita ajarkan apa? Misalkan KD yang yang Ustadz sampaikan tadi kan KD-nya memahami makna iman kepada Rasulullah ya. Nah, dalam KD ini ya 3.5 kita tahu kan karena simbolnya 3 itu diambil dari KI 3. Ya, KI 3 itu adalah ranahnya apa? Pengetahuan ya. KI pengetahuan. Nah, KI pengetahuan di sini juga disebutkan memahami, menganalisis. Nah, ya. Nah, itu kita bisa tahu. Nah, inilah kata kerja operasional yang tadi kita bahas ya. Nah, di sini ada mengalami, menganalisis, menerapkan, dan mengevaluasi. Nah, itu ya. Nah, ini semua adalah kata kerja operasional. Nah, bagaimana kita bisa mengerti dan mengembangkan dari kata kerja operasional ini, ya. C4, gitu ya. C4, C5, C6. Nah, itu dikembangkan dalam pembuatan soal HOTS. Nah, di sini kita lihat dari materi yang kita ajarkan ini memahami makna iman kepada Rasul Allah. Nah, indikator pencapaiannya itu seperti apa, gitu kan? Nah, di sini indikator pencapaiannya itu yang yang disebutkan adalah menganalisis contoh iman kepada Rasul Allah, ya. Kemudian menganalisis makna iman kepada Rasul Allah. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kompetensi dasar itu sebetulnya gini, ya Ustaz juga harus menjelaskan ya. Kompetensi dasar itu sudah tetap baku ya gitu ya, sudah tidak bisa dirubah KD itu. Kalau misalkan dalam silabusnya KD-nya itu ya seperti itu ya tidak bisa dirubah lagi. Tapi indikator pencapaian kompetensi ini adalah hak prerogatifnya guru. Ya, dari kompetensi dasar ini akan melahirkan pencapaian kompetensi itu seperti apa. Jadi indikator ini gini. Jadi dari KD itu ya, dari KD yang sudah tersedia ya. Dari KD yang sudah tersedia itu kita punya harapan bagaimana nih harapan dari KD ini kepada peserta didik gitu. Itu hak prerogatif guru ya. Dalam menuliskan indikator. Jadi indikator itu tidak harus harus begitu ya kata-katanya, enggak, karena kita sudah belajar kata kerja operasional ya, kognitif ya dari C4, 5 dan 6. Ya, kita tentukan dari KD ini inginnya seperti apa ya indikator pencapaian bagi peserta didik itu untuk apa ya, bagaimana tujuannya seperti apa gitu ya. Nah, ini menganalisis contoh iman pada Rasul gitu kan. Kemudian menganalisis makna iman kepada Rasulullah. Nah, baru di situ dituangkan dalam tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini lahir dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini diterangkan ya, memperoleh pemahaman lebih mendetail melalui contoh beriman tentang adanya Rasulullah. Nah, ini lahir dari indikatornya, ya, tujuan pembelajaran itu. Kemudian memperoleh pemahaman lebih mendetail ya terhadap makna beriman kepada Rasul. Nah, ini juga lahir dari indikator pencapaian kompetensinya. Jadi kalau indikatornya 2 ya tujuan pembelajarannya 2, gitu ya. Nah, sebenarnya boleh lebih, boleh ya, boleh, tapi harus sesuai dengan IPK-nya ya, indikator pencapaian kompetensinya itu. Nah, jadi kalau kita mempersiapkan bahan ajar ya satu aja misalkan subtema ini ya, subtema beriman kepada Rasulullah. Nah, ini yang kita harus perhatikan indikator bagi peserta didik untuk mencapai kompetensi itu apa saja. Nah, ini tergantung guru ya, tergantung guru. Perhatikan C4, C5, C6.
karena kita nanti akan membuat soal HOTS gitu. Nah, nanti kemudian uraikan dari indikator pencapaian kompetensi itu menjadi tujuan pembelajarannya dari ini ya, kita lihatnya dari sini. Nah, bagaimana menginginkan itu seperti apa murid? Ya, tujuannya kita belajar ini tuh apa? Nah, ini harus sesuai dengan ini. Jadi jangan sampai tidak konsisten, ya. Harus konsisten dengan IPK-nya, ya, dengan IPK-nya. Tentu IPK-nya juga, ya, dibuat apa namanya dirancang oleh guru sesuai dengan KD-nya, begitu. Nah, materinya beriman kepada Rasul Allah ya ini ya. Mohon maaf nih salah. Beriman kepada Rasul Allah ya, karena spesifik kan, ini spesifiknya kita tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, ini materi pembelajarannya beriman kepada Rasul Allah. Kemudian model pembelajarannya seperti apa ya? Model pembelajarannya bisa berkelompok, individu, macam-macam ya. Metodenya bisa di sini ini juga Ustaz kurang nulis ya, model dan metode gitu ya. Nah, metodenya project based learning ya. Pembelajaran berdasarkan project ya. Di situ maksudnya apa? Medianya ada ya, medianya ada, misalkan di kelas pakai Infocus ya. Infocus. Kalau daring misalnya PPT, share screen-nya di Google Meet, pakai aplikasi Google Meet atau Zoom atau Jitsi, Jitsi ya. Nah, begitu seperti itu. Kemudian ada metode pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini misalkan namanya contohnya joyful learning. Ya, bernyanyi, misalkan menyanyikan apa nih yang berhubungan dengan ini? Memahami iman kepada Rasul Allah. Nah, kita mau pakai misalkan joyful learning. Pakai misalkan menghafal 25 nabi dan rasul. Kalau kita dinyanyikan kan lebih hafal ya, seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa ya? Langkah-langkah dalam pembelajarannya. Nah, ini gambaran saja. Nah, yang nantinya akan diperjelas ya, langkah-langkah pembelajaran semuanya sampai kegiatan awal, inti, kemudian penutup. Nah, itu dalam RPP nanti ya. Nah, ini sedikit gambaran dari bahan ajar dulu ya. Bahan ajar kita ini apa ya? Kemudian indikator pencapaian itu apa? Tujuannya apa? Materinya itu apa nih? Model dan metodenya bagaimana? Langkah-langkahnya seperti apa secara singkat. Nah, barulah di situ kita akan tahu ya, akan tahu bagaimana kita membuat soal HOTS itu sendiri ya. Itu saja mungkin ya. Pahami terlebih dahulu, nanti silahkan ditunggu instruksi berikutnya mengenai tugas berikutnya ya, evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.